Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Oke, sebelum kita mulai belajar hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Yuk silakan Farel dipimpin berdoa teman-temannya. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada siapa yang tidak hadir? Aji dan Binar. Aji tidak hadir kenapa? Ada acara keluarga. Binar? Sakit. Oke, kita doakan bersama-sama ya. Semoga Binar nanti bisa ikut berkumpul kita lagi, segera masuk ya, cepat sembuh. Semoga nanti ikut belajar lagi dengan kita. Sebelum kita mulai belajar biologi, coba kalian cek kanan kiri. Kalian masih ada sampah ya? Kalau masih ada sampah, silakan boleh dibuang dulu ke tempat sampah. Yang bajunya belum rapi, silakan dirapikan dulu. Ya, sudah siap belajar biologi dengan Pak Budi? Sudah. Oke, Bapak punya permainan dulu nih. Nama permainannya adalah permainan jari telunjuk. Jadi nanti silakan kalian ikuti arahan Pak Budi ya. Nah, Pak Budi punya jari telunjuk. Silakan kalian keluarkan jari telunjuknya. Nah, silakan keluarkan jari telunjuknya. Kemudian arahkan ke depan. Ya, arahkan ke depan, arahkan ke depan. Oke, sudah semua? Ya, silakan putar jari telunjuknya ke searah jarum jam. Ya, searah jarum jam. Pelan-pelan. Ya, pelan-pelan. Lebih cepat. Ya, mutarnya lebih cepat, lebih cepat, lebih cepat, lebih cepat. Pelan-pelan lagi. Ya, lebih cepat lagi. Ya, pelan-pelan. Sekarang tunjuk ke dahi. Ya, ada yang nunjuk ke dagu. Oke, fokus ya. Oke. Yang benar nunjuk ke dahi berarti masih fokus. Yang nunjuk ke dagu berarti belum fokus. Oke, kita fokuskan pikiran kita untuk belajar biologi hari ini. Gitu ya? Oke. Sebelum Bapak masuk ke materi, Bapak mau tanya dulu nih. Masih ingatkah kalian dengan pelajaran kita minggu lalu? Masih? Siapa yang masih ingat? Coba silakan angkat tangan siapa yang masih ingat. Sheila, silakan Sheila. Struktur replikasi virus. Oke, belajar tentang struktur, ciri-ciri dan replikasi virus. Ada yang bisa menyebutkan ciri-ciri virus? Pelajaran kita minggu lalu? Ciri-ciri virus? Ada yang masih ingat ciri-ciri virus? Saya, Pak. Ya, Herlina, silakan Herlina. Ciri-ciri virus diantaranya ukuran virus itu sangat kecil, hanya bisa dilihat menggunakan mikroskop elektron Ya. bersifat aseluler Ya. yang memiliki satu asam nukleat atau RNA, DNA saja, dan hanya bisa hidup di dalam sel inang, Pak. Oke, sip, mantap sekali. Terus siapa yang masih ingat terkait dengan struktur dari virus yang bakteriofag? Siapa yang masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Angkat tangan. Ya, Prita. Struktur virus bakteriofag terdiri dari bagian kapsid yang di dalamnya ada asam nukleat, leher, selubung ekor, serabut ekor, dan jarum penusuk, Pak. Oke, good ya, masih ingat ya. Terus kemudian minggu lalu kita juga sudah belajar terkait dengan tadi sudah ciri-ciri, struktur, kemudian cara replikasi. Ada yang masih ingat bagaimana cara replikasi virus? Siapa? Ya, coba Elis. Ada berapa, Elis? Ada dua. Ya, silakan. Apa saja? Yaitu daulitik dan lisogenik, Pak. Daulitik dan lisogenik. Coba bisa dijelaskan apa perbedaannya antara daulitik dan lisogenik? Secara analitik, virus akan menghasilkan sel fosfat setelah berhasil melakukan replikasi. Adapun secara lisogenik, virus tidak menghasilkan sel bakteri. Asam nukleat virus tidak mengambil alih fungsi proses sintesis asam nukleat bakteri, tetapi menjadi bagian kromosom bakteri. Oke, tepat sekali. Ya, pinter-pinter ya anak Bapak ya.
Masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Yang lain ya, yang lain tolong jangan dilupakan. Yang lain tolong jangan dilupakan ya, jangan dilupakan. Kenapa? Karena mengulang-ulang ilmu itu termasuk ke dalam zikir ya, seperti apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali ya, seperti apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Seperti ini ya. Nah, apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, jadi menuntut ilmu itu adalah takwa, kemudian menyampaikan ilmu itu adalah ibadah, terus mengulang-ulang ilmu adalah zikir, dan mencari ilmu itu termasuk ke dalam jihad. Jadi apa yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya jangan dilupakan, harus kita ulang-ulang terus karena itu termasuk ke dalam zikir ya. Oke. Baik, sebelum kita masuk ke materi, Bapak punya gambar. Nah, coba kalian lihat gambar yang ada di slide PowerPoint Bapak tampilkan di depan ini. Kira-kira anak tersebut kenapa? Ada yang bisa tahu nggak? Yuk, angkat tangan yang bisa. Iya, Rahma. Kulitnya muncul bintik-bintik, benar sekali. Ada yang lain? Moza? Kena sakit gatal-gatal. Oke, kena sakit gatal-gatal. Benar ya, kena sakit gatal-gatal, muncul bintik-bintik yang berwarna jerih nih. Kalau diperbesar seperti ini, muncul bintik-bintik, kemudian warnanya jernih seperti itu. Kira-kira ada yang tahu tidak? Anak ini kena penyakit apa? Cacar, Pak. Ya, Anissa, kena penyakit cacar. Betul sekali. Ada yang pernah kena penyakit cacar di kelas ini? Pandu pernah? Waktu masih kecil kena penyakit cacar. Gimana rasanya Pandu ketika kena penyakit cacar? Gatal, Pak. Gatal ya. Kemudian badannya terasa panas. Nah, kira-kira ada yang tahu tidak penyakit cacar ini disebabkan oleh apa? Ya, disebabkan oleh virus. Oke. Pertanyaan Bapak selanjutnya, apakah virus itu hanya menyerang manusia saja? Tidak, Pak. Fandi, tidak ya? Berarti kalau tidak menyerang manusia, berarti bisa menyerang makhluk hidup yang lain ya? Berarti bisa menyerang ke hewan dan tumbuhan. Coba di antara kalian, siapa yang bisa menyebutkan salah satu penyakit yang disebabkan oleh virus dan itu menyerang hewan maupun tumbuhan? Siapa yang bisa? Yuk, angkat tangan. Ya, Elis. Flu burung contohnya ya. Yang lain, Moza ya. Penyakit mozaik. Ya, itu adalah beberapa contoh penyakit yang disebabkan oleh virus yang menyerang hewan dan tumbuhan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang peranan virus dalam kehidupan. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, nanti kalian peserta didik itu mampu menyimpulkan peranan virus dalam kehidupan dengan baik. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu mengkomunikasikan hasil diskusi tentang peranan virus dalam kehidupan dengan baik. Jadi nanti kalian akan berdiskusi, kemudian kalian akan presentasi mengenai materi kita hari ini yaitu tentang peranan virus dalam kehidupan. Kemudian di dalam pembelajaran kita hari ini nanti Bapak akan melakukan 3 penilaian. Penilaian yang pertama itu nanti adalah penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan ini akan Bapak lakukan nanti di akhir pembelajaran kita berupa post test. Kemudian yang kedua yaitu penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan ini nanti adalah keterampilan kalian ketika berdiskusi, kemudian ketika presentasi nanti ke depan itu juga akan Bapak nilai. Yang terakhir penilaian sikap ya. Sikap kalian nanti bertanggung jawab, sikap-sikap yang lain yang muncul dalam proses pembelajaran akan Bapak nilai juga. Gitu. Coba kalian perhatikan gambar yang ada di slide PowerPoint ini ya. Silakan perhatikan gambarnya dengan seksama ya. Apa yang dapat kalian simpulkan dari infografis atau gambar yang Bapak tampilkan ini? Ada yang bisa? Coba Sila, apa Sil? Ternyata selain corona ada wabah yang pernah menghebohkan dunia, Pak, seperti wabah mangrove, MERS, SARS, flu burung, dan Ebola. Dan itu semua karena virus, Pak. Oke, jadi kalau kita perhatikan di gambar ini, jadi ada beberapa wabah yang pernah menghebohkan dunia, seperti yang sudah disampaikan oleh si Sheila tadi, bahwa selain corona yang saat ini sudah menjadi pandemi ya di seluruh dunia, ternyata ada wabah-wabah lain yang pernah menghebohkan dunia. Salah satunya adalah wabah Marburg, kemudian wabah MERS, SARS, kemudian ada wabah flu unggas atau yang kita kenal dengan flu burung. Yang terakhir ada wabah Ebola. Nah, itu semua adalah wabah-wabah yang pernah menghebohkan dunia. Kemudian Bapak tanya lagi nih. Coba kalian jelas, menurut kalian ini ya, peran virus yang seperti apa sih
bagi kehidupan manusia berdasarkan infografis ini? Ya, coba silakan, Vanessa. Oke, jadi virus ini ternyata kalau kita dapatkan dari infografis ini, perannya itu merugikan karena bisa menyebabkan kematian. Benar sekali. Kemudian, pertanyaan terakhir Bapak. Menurut kalian apakah virus itu cuma menyerang manusia? Tidak. Virus juga bisa menyerang hewan dan tumbuhan. Oke. Nah, terkait dengan materi kita hari ini tadi, terkait dengan peran virus dalam kehidupan, untuk memudahkan kalian dalam belajar dan supaya pemahaman kalian lebih paham lebih jauh tentang peranan virus, kalian nanti akan Bapak bagi menjadi beberapa kelompok, kemudian nanti mengerjakan LKPD atau lembar kerja peserta didik gitu ya. Nah, kelompoknya sudah Bapak bagi secara heterogen, sudah Bapak bagi sedemikian rupa. Insya Allah adalah kelompok yang Bapak bentuk ini adalah kelompok yang terbaik. Kelompok 1 nanti anggotanya ada Sela, Vanessa, Farel, dan Moza. Kelompok kedua nanti adalah kelompoknya ada Herlina, Anissa, Elis, dan Fandi. Kelompok ketiga ada Prita, Pandu, Gendis, dan Binar. Kelompok 4 ada Zakaria, Galih, Rahma, dan Aji. Nah, silakan kalian menuju ke kelompoknya, ya, menuju ke kelompoknya masing-masing sesuai dengan pembagian yang kelompok yang sudah Bapak bentuk. Nanti akan Bapak jelaskan terkait dengan pengerjaan LKPD dan langkah-langkah pembelajaran kita ke depannya. Silakan berkumpul dulu dengan kelompoknya masing-masing dulu. Ya, kelompok 1 nanti di sebelah sini ya. Oh, sini ya, kelompok 1. Kemudian kelompok 2 sebelah sini. Kemudian kelompok 3 sebelah situ ya. Kelompok 4-nya yang sana. Sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing? Sudah? Sudah ya? Oke, kalau sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing, Bapak bagikan LKPD-nya. Bapak bagikan LKPD-nya. Ini ya, oke. Setiap kelompok sudah dapat LKPD? Sudah ya, oke. LKPD-nya satu kelompok Bapak berikan 2 dan 3. Jadi karena jumlah satu kelompoknya itu ada yang 4, ada yang 5, ada yang tidak kebagian LKPD. Nanti yang tidak kebagian LKPD-nya boleh melihat LKPD yang sudah Bapak bagikan di grup WhatsApp karena keterbatasan sarpras di sekolah kita. Jadi LKPD yang Bapak cetak itu satu kelompok hanya 2, ada yang 3 gitu ya. Jadi nanti yang tidak dapat LKPD-nya nanti lihat LKPD yang ada di dalam grup WhatsApp yang sudah Bapak bagikan di dalam grup WhatsApp. Nah, yang jadi perhatian kalian nanti di sini adalah walaupun LKPD-nya cuma 2 atau 3, tapi masing-masing dari kalian anggota kelompok nanti wajib punya catatan dari hasil pekerjaan kelompok kalian masing-masing. Seperti itu ya. Kemudian teknis diskusinya seperti ini. Nah, setiap anggota kelompok berkumpul sesuai dengan pembagian kelompok yang sudah Bapak bentuk ya untuk berdiskusi mengerjakan LKPD. Ini tadi sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Kemudian yang kedua, waktu mengerjakan LKPD, lembar kerja peserta didik yang sudah Bapak bagikan, itu waktunya adalah 20 menit. Kemudian yang ketiga, setelah kalian selesai mengerjakan LKPD selama 20 menit, nanti kalian akan presentasi. Presentasinya di depan, sudah Bapak siapkan ya, sudah kita bentuk bersama-sama tempat untuk presentasinya. Kemudian langkah yang keempat, untuk teknis diskusinya, kelompok 1, ya perhatikan kelompok 1, ini nanti akan mempelajari atau akan mengkaji tentang peran virus yang merugikan, yang menyebabkan penyakit pada manusia. Yang kelompok 2 itu mengerjakan tentang peran virus merugikan yang menyebabkan penyakit pada hewan. Kelompok 3 mengerjakan tentang peran virus yang merugikan yang menyebabkan penyakit pada tumbuhan. Kelompok 4 mengerjakan tentang peran virus yang menguntungkan. Nah, ada catatan penting untuk kalian.
Jadi walaupun kelompok 1 itu mengerjakan tentang peran virus yang merugikan yang menyerang pada manusia, ketika nanti presentasi, kelompok 2, 3, dan 4 itu wajib untuk melengkapi LKPD-nya dengan mencatat poin-poin penting yang disampaikan oleh kelompok 1. Kemudian ketika kelompok 2 presentasi, nanti juga sama, kelompok 1, 3, dan 4 juga mencatat poin-poin penting dari hasil presentasi yang disampaikan oleh kelompok 2. Seperti itu ya, jadi nanti saling melengkapi, sehingga di akhir kita dapat menyimpulkan bersama-sama proses pembelajaran kita pada pagi hari ini. Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa. Oke, silakan dicermati LKPD-nya masing-masing. Ada petunjuk penggunaan LKPD-nya ya, ada petunjuk penggunaan LKPD-nya. Yang pertama, silakan nanti kalian baca petunjuknya ya yang ada di LKPD sebelum memulai mengerjakan. Kemudian di dalam LKPD nanti ada video pembelajaran ya, ada video pembelajaran, ada link video pembelajaran. Di sana nanti link video pembelajaran itu dapat kalian akses menggunakan handphone kalian masing-masing. Jadi di dalam proses diskusi ini, Bapak persilahkan kalian untuk mengeluarkan handphonenya. Silakan dikeluarkan dulu handphonenya, ya. Boleh nanti digunakan untuk mencari video pembelajaran yang linknya sudah Bapak tampilkan di LKPD. Ya, jadi nanti ada ada link video pembelajaran yang dapat kalian akses menggunakan handphone kalian masing-masing. Di sana nanti ada barcode-nya, tertera barcode, silakan kalian scan barcode-nya, kemudian nanti kalian lihat video pembelajarannya untuk membantu mengerjakan permasalahan yang ada di dalam LKPD. Kemudian petunjuk yang selanjutnya, silakanlah kalian bekerja sama dengan anggota kelompokmu, karena kerjasama kalian, kolaborasi kalian dengan teman, ya, itu akan Bapak nilai di keterampilan. Kemudian yang keempat, silakan kalian tanyakan jika ada kendala dalam pengerjaan LKPD. Dari sini bisa dipahami? Bisa ya? Bisa. Nah, nanti kira-kira seperti ini tampilan dari videonya. Silakan nanti kalian gunakan handphone kalian untuk men-scan atau memindai QR code yang tertera di dalam LKPD. Nah, dari sini sudah paham semua? Kalau sudah paham, waktu kalian mengerjakan hanya 20 menit, selesai tidak selesai, nanti kita langsung presentasi. Silakan langsung bekerja sama dengan anggota kelompoknya masing-masing untuk menyelesaikan masalah yang ada di dalam LKPD. Silakan. Ya.
Baik, waktu mengerjakan LKPD sudah selesai. Saatnya kita masuk ke tahap selanjutnya yaitu presentasi. Oke, presentasi dimulai dari kelompok mana dulu? Yang sudah siap? Ada yang sudah siap? Kelompok mana dulu? Dari kelompok 3. Oke, dari kelompok 3 dulu. Silakan maju untuk kelompok 3. Yang lain, kelompok 1, 2, dan 4 memperhatikan dan melengkapi apa yang disampaikan dari kelompok 1. Jika ada pertanyaan, silakan nanti ditanyakan. Silakan kelompok 3 bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Bandunata sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Bunda Diananta sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Bibi Surinajin sebagai pembuat. Oke, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama itu ada virus yang menyerang tumbuhan. Yang pertama jenis penyakitnya adalah mosaik. Nama virusnya ada tobacco mosaik virus dan kukuber mosaik virus. Terus cara penularannya dengan cara menyebar dari tangan ke tangan melalui serangga atau dengan alat media seperti pot yang terinfeksi. Lalu bagian tubuh yang diserang ada daun, gejalanya timbul bercak kuning pada daunnya. Yang kedua ada jenis penyakit tungro umumnya terjadi pada padi. Nama virusnya ada Rest tungro Bacilliflorum virus, lalu ada Rest tungro spherical virus. Lalu ada cara penularannya yaitu menghisap tanaman yang terinfeksi kemudian menghisap tanaman yang sehat. Bagian tubuh yang diserang yaitu batang dan daun, lalu gejalanya perubahan warna daun tanaman menjadi kerdil. Yang ketiga ada jenis penyakit tomato yellow leaf curl atau yang disingkat sebagai TYLC. Lalu nama virusnya ada kutu kebul atau white fly Bemisia tabasi. Lalu ditularkan oleh serangga. Bagian tubuh yang diserang ada daun, lalu gejalanya daun menjadi keriting. Mungkin cukup itu yang saya sampaikan. Silakan kelompok lain jika ada ditanyakan dari kelompok 1 silakan. Ya, kelompok 4. Bagaimana cara mengatasi penyakit tungro pada padi agar hasil panen tidak menurun? Silakan kelompok 3 untuk menanggapi pertanyaan dari kelompok 4. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Mengingat banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan penyakit tungro, maka pengendalian penyakit tungro yang dianjurkan adalah dengan mengintegrasikan komponen-komponen pengendalian dalam satu sistem yang dikenal dengan konsep pengendalian penyakit secara terpadu. Beberapa teknologi pengendalian tungro yang dianjurkan adalah tanam serempak, pengaturan waktu tanam, varietas tahan dan sanititas lingkungan. Ada juga penyemprotan insektisida. Mungkin itu saya menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Bagaimana? Bu, silakan moderator. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok 3 kita beri aplaus bersama-sama. Silakan boleh kembali ke tempat. Selanjutnya kelompok mana dulu yang sudah siap? Kelompok 1 silakan untuk presentasi ke depan. Ya, kelompok 2, 3, dan 4 silakan diperhatikan apa yang disampaikan oleh kelompok 1 sambil dilengkapi. Kelompok 4 diperhatikan. Silakan kelompok 1.
Ridwan Daniel sebagai moderator dan rekan saya. Dan saya Wayan Masalah Safia Prastika sebagai notulen. Saya Sarah Sari sebagai anggota legislatif. Dan saya Fani Salama Maulida sebagai pemateri 2. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang Virus yang menyerang manusia. Jenis penyakit satu cacar air. Nama virus varicella zoster. Cara penularan sentuhan dan udara. Bagian tubuh yang diserang wajah, dada, punggung dan dapat menyebar di wilayah tubuh lainnya. Gejala demam, kelelahan, kehilangan selera makan. Jenis penyakit luar. Campak Jerman. Rubella. Berbagai makanan atau minuman. Bagian saraf atau otak. Demam malaise. Herpes simplex. HSV, kontak erat bagian kulit, luka dan langsung di bagian kulit yang terkena dampak. Jenis penyakit AIDS. Nama virus HIV atau human immunodeficient virus. Cara penularan, melakukan aktivitas seksual, bagian tubuh yang diserang sistem imun, gejala, kelelahan, berkeringat, dan kehilangan selera makan. Yang kedua, Ebola. Nama virus Ebola virus SARS atau EBV. Cara penularan, dari cairan tubuh lainnya. Bagian tubuh yang diserang sistem imun, gejalanya batuk, berdarah, mata merah, titik merah, kebingungan mental, dan lain-lain. Yang ketiga, hepatitis. Nama virusnya hepatitis A atau HAV. Cara penularan, kontak dengan cairan tubuh pasien. Bagian tubuh yang diserang, hati atau liver. Gejalanya sakit perut dan menguninnya mata. itulah dari kelompok presentasi dari kelompok kami. Sekarang kami buka sesi tanya jawab. Dari yang mau bertanya silakan tanya. Ya, kelompok 2. Apakah penyakit AIDS menular? Bagaimana cara penularannya? Baik, saya menjawab pertanyaan dari kelompok 2. AIDS adalah penyakit yang disebabkan oleh virus HIV. Seseorang dapat tertular virus HIV apabila melakukan kontak langsung dengan penderita seperti berhubungan seksual dengan orang yang memiliki HIV atau AIDS, atau menerima transfusi darah dari orang yang memiliki HIV atau AIDS. Intinya, HIV atau AIDS dapat menular apabila seseorang bersinggungan dengan HIV dengan cairan yang berasal dari tubuh penderita seperti air mani, darah, dan air liur. Aktivitas seperti berbicara, berjabat tangan, dan berpelukan tidak akan membuat HIV atau AIDS menular. Cara pencegahan agar tidak tertular HIV atau AIDS adalah menghindari hubungan seks di luar nikah, hindari penggunaan jarum suntik secara bersama atau lebih dari 1 kali pemakaian, melakukan hubungan badan hanya jika sudah menikah, dan setia pada pasangan. Bagaimana kalau 2? Cukup. Itulah presentasi dari kelompok kami. Kalau kami ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan selanjutnya kelompok mana? Kelompok 2 terlebih dahulu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil presentasi dari kelompok kami, yaitu mengenai virus yang menyerang hewan.
Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu saya sendiri dari Nasibarani sebagai moderator. Selanjutnya ada saya Rizky Witasari sebagai pemateri 1. Saya Fadil Bagus Adila sebagai pemateri 2. Saya Bisa Winesa Putri sebagai moderator. Kami akan menjelaskan tentang virus yang menyerang hewan. Yang pertama adalah penyakit kuku dan mulut. Nama virusnya adalah Aftovirus dan cara penularannya adalah melalui udara dan kontak langsung. Sedangkan bagian tubuh yang diserang adalah kuku dan mulut. Dan gejala penyakit kuku dan mulut adalah ditemukan lepuh yang berisi cairan atau luka pada lidah, pincang, air liur berlebih, dan hilang nafsu makan. Sedangkan yang nomor 2 adalah rabies. Nama virusnya adalah rabdovirus. Cara penularannya adalah melalui gigitan atau air liur hewan penderita. Bagian tubuh yang diserang adalah virus rabies berproduksi di dalam otot dan menyebar hingga susunan saraf pusat. Gejalanya adalah sakit kepala, kelumpuhan, menggigil, sakit tenggorokan, muntah, mual, dan demam. Dan nomor 3 yang terakhir adalah tetelo. Nama virus tetelo adalah parrot fever. Cara penularannya adalah dengan dapat terjadi secara kontak langsung dan titik yang terinfektasi sehat lainnya dan melalui feses yang diekskresikan oleh titik yang terinfeksi. Dan bagian tubuh yang diserang adalah sistem pernapasan dan syaraf. Gejala diare, batuk, dan kehilangan keseimbangan sehingga tubuhnya berputar-putar dengan kepala terbungkuk. Sekian dari lanjutkan adalah penjelasan. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Silakan jika ingin ada yang bertanya. Silakan kelompok 3. Apakah penyakit rabies pada hewan dapat menular ke manusia? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Ya, cara penularan rabies pada manusia dibagi 2, yaitu 1. Dari hewan ke manusia melalui gigitan hewan yang air liurnya mengandung virus rabies. 2. Gigitan melalui jilatan hewan yang mengandung virus rabies pada luka selaput mukosa yang utuh, selaput lendir mulut, selaput lendir anus, selaput lendir alat genitalia eksterna, dan melalui inhalasi atau udara. Cara penularan dari manusia ke manusia melalui transplantasi kornea, kontak air liur penderita ke mukosa mata, dan pernah ada laporan orang sehat setelah digigit oleh penderita rabies mengalami sakit rabies. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok. Laporan terakhir dari kelompok 4. Silakan masuk kelompok 4.
materi sebagai materi 1. Saya dari Putri Widyastuti sebagai notulen. Virus yang menguntungkan dalam kehidupan. 1. Pembuatan vaksin protein. Sebelum virus dapat digunakan sebagai protein khusus yang akan memacu terbentuknya respons kekebalan tubuh untuk melawan suatu penyakit. 2. Digunakan dalam pembuatan rekayasa genetik, misalnya untuk terapi gen. 3. Pengobatan secara biologis, yaitu dengan melemahkan atau membunuh bakteri, jamur, dan protozoa yang bersifat patogen. 4. Pembuatan perangkat elektronik. Tim ilmuwan dari Johns Innes Center di Inggris berhasil menginopulasi partikel virus dan mencampurnya dengan senyawa. 5. Pemberantasan hama tanaman, misalnya biovirus yang digunakan untuk biopestisida. Biopestisida ini tidak mencemari lingkungan. 6. Produksi interferon, yaitu sejenis senyawa yang mampu mencegah replikasi virus di dalam sel induk. 7. Pembuatan hormon insulin, yaitu dengan mencampurkan virus penyebab kanker pada gen-gen penghasil insulin dalam tubuh bakteri. Akibatnya, bakteri tersebut dapat berkembang biak dan memproduksi insulin. Oke, itu penjelasan dari kelompok kami. Silakan yang ingin bertanya. Silakan kelompok 1. Kenapa batuan virus bermanfaat untuk manusia? Karena bacillus digunakan untuk pemberantasan serangga hama pertanian. Beberapa virus hidup parasit pada serangga. Bacillus dibiarkan dan digunakan untuk bioinsektisida yang tidak mencemari lingkungan. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kelompok 4. Baik, sudah presentasi semua ya? Sudah. Baik, itu tadi hasil presentasi dari masing-masing kelompok ya. Sekarang tiba saatnya kita untuk menyimpulkan dari apa yang sudah didiskusikan tadi dan sudah dipresentasikan oleh masing-masing kelompok. Kita coba simpulkan bersama-sama. Kita mulai kesimpulannya dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 nanti perwakilannya menyampaikan kesimpulan apa yang sudah dipelajari hari ini. Kelompok 1 silakan perwakilannya untuk menyampaikan kesimpulannya. Ya, berdiri. Kesimpulan dari virus yang menyerang pada manusia adalah jenis penyakitnya cacar air, nama virusnya Varicella zoster. Yang kedua, campak Jerman, nama virusnya rubella. Yang ketiga, herpes simplex, nama virusnya FHSV. Yang keempat, AIDS, nama virusnya Human Immunodeficiency virus. Yang kelima, Ebola, nama virusnya Ebola virus resistance. Yang keenam, hepatitis, nama virusnya hepatitis A. Selain itu, virus juga merugikan bagi manusia karena bisa menyebabkan kematian. Itu saja kesimpulan dari kelompok 1. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, jadi itu yang disimpulkan dari kelompok 1 ya, tadi terkait dengan peranan virus yang merugikan yang menyerang pada manusia. Coba bisa kalian perhatikan di depan ya. Jadi ini yang disampaikan oleh kelompok 1 tadi. Ada beberapa penyakit yang pada manusia disebabkan oleh virus. Ini peran yang merugikan dari virus, menyerang manusia, menyebabkan penyakit cacar air yang pertama tadi. Disampaikan oleh kelompok 1 ya. Penyebabnya adalah virus Varicella zoster. Kemudian ada penyakit campak yang disebabkan oleh virus morbillivirus. Kemudian ada penyakit herpes simplex yang disebabkan oleh virus herpes simplex HSV1 dan HSV2. Kemudian ada AIDS ya yang disebabkan oleh virus HIV, Human Immunodeficiency virus. Kemudian yang kelima ada Ebola. Itu beberapa penyakit yang menyerang manusia ya yang disebabkan oleh virus dan sifatnya merugikan. Sekarang kita coba lihat kesimpulan dari kelompok 2 yaitu terkait dengan peran virus yang merugikan yang menyerang pada
hewan. Silakan perwakilan dari kelompok 2 untuk menyimpulkan hasil diskusi dan presentasinya tadi. Kesimpulan dari virus yang menyerang hewan adalah pertama penyakit kuku dan mulut. Nama virusnya adalah aptovirus. Dan yang kedua adalah rabies. Nama virusnya adalah rotavirus. Yang ketiga adalah tetelo. Nama virusnya adalah parrot fever. Parrot fever. Oke, terima kasih dari kelompok 2. Kita coba lihat bersama-sama ya. Nah, itu tadi adalah hasil kesimpulan dari kelompok 2. Jadi ada beberapa virus yang merugikan yang menyerang pada hewan. Ada penyakit kuku dan mulut yang disampaikan oleh kelompok 2 tadi ya. Ini. Ya, apa penyebabnya? Penyebabnya adalah virus aptovirus gitu. Kemudian yang kedua ada penyakit rabies ya. Penyebabnya apa? Penyebabnya adalah virus rhabdovirus. Nah, rabies ini juga sudah disampaikan oleh kelompok 2 tadi, itu bisa menyerang manusia juga, kita bisa menular ke manusia juga. Kemudian yang ketiga ada tetelo, tadi juga sudah disampaikan oleh kelompok 2 ya, kesimpulannya ini menyerang pada unggas seperti ayam dan itik. Sekarang kita coba lanjut ke kelompok 3 terkait dengan virus yang merugikan yang menyebabkan penyakit pada tumbuhan. Jenis penyakit yang pertama yaitu ada mosaik. Nama virusnya ada tobacco mosaik virus, ada kuku mosaik virus. Terus yang kedua ada kobro. Nama virusnya Resturo bagian from virus. Terus ada Resturo spherical virus. Terus yang ketiga ada penyakit tomato yellow lepro. Nama virusnya ada kutu kebul atau redneck Bernicia targasi. Virus ini sangat merugikan bagi tumbuhan karena menyebabkan gagal panen. Oke, terima kasih kelompok 3 sudah menyimpulkan ya. Coba kita perhatikan. Jadi ada banyak virus yang menyebabkan penyakit pada tumbuhan. Yang pertama disampaikan tadi oleh kelompok 3 yaitu tentang penyakit mosaik ya. Penyebabnya adalah virus TMV, tobacco mosaic virus. Nah, ini menyebabkan bercak-bercak kuning pada tanaman yang diserang. Kemudian yang kedua ada penyakit tungro ya. Nah, penyebabnya itu adalah virus tungro dari kelompok serangga Caulimophyridae ya. Ini menyebabkan padi itu jadi kerdil gitu ya. Ini ada di wereng. Contohnya ada di wereng coklat dan wereng hijau. Kemudian sekarang kesimpulan yang terakhir itu dari kelompok 4 ya. Dari kelompok 4 silakan terkait dengan peran virus yang menguntungkan. Coba disimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Kesimpulan tidak semua virus merugikan, ada juga virus yang menguntungkan. Di antaranya yang pertama pembuatan aksi protein, yang kedua pembuatan rekayasa genetik, yang ketiga pengobatan secara biologis, yang keempat pembuatan perangkat elektronik, yang kelima pemberantasan tanaman-tanaman, yang keenam produksi interferon, yang terakhir pembuatan hormon seks insulin. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali kelompok 4. Ya, jadi virus itu selain merugikan ternyata juga bisa menguntungkan. Jadi peran virus yang menguntungkan ini ya seperti yang disampaikan oleh kelompok 4 tadi. Yang pertama bisa digunakan untuk pembuatan vaksin, kemudian digunakan dalam pembuatan rekayasa genetik ya, misalkan untuk terapi gen, kemudian untuk pemberantasan hama tadi, contohnya adalah bakulovirus gitu. Kemudian ada produksi interferon dan pembuatan hormon insulin. Jadi itu yang sudah kita pelajari hari ini, sudah kita diskusikan bersama, sudah kita presentasikan bersama, dan sudah kita simpulkan bersama. Nah, sebelum Bapak akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, pada siang hari ini, silakan kalian isi refleksi pembelajaran kita di LKPD yang paling terakhir. Ya, di LKPD di halaman terakhir ada refleksi. Silakan kalian isi refleksi tersebut. Nah, terkait dengan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Ya, dapatkah kalian membedakan peranan virus yang merugikan dan menguntungkan? Sudahkah kalian paham terkait dengan virus yang menguntungkan? Ya, virus yang merugikan yang menyerang manusia, hewan dan tumbuhan, silakan diisi ya. Ya atau tidak di situ silakan sesuaikan dengan kemampuan kalian masing-masing. Diisi refleksinya sekarang. Bapak tunggu ya. Karena mengisi refleksi itu tidak lama. Silakan diisi. Ya. Atau kalian bisa mengisi juga refleksinya lewat link yang sudah Bapak bagikan
di grup WhatsApp. Nah, Bapak sudah bagikan link berupa Google Form di grup WhatsApp. Jadi selain kalian bisa mengerjakan di LKPD itu refleksinya, kalian juga bisa mengakses link Google Form yang Bapak bagikan di grup WhatsApp. Seperti itu, Bapak kasih waktu 1 menit saja untuk mengerjakan refleksi. Sudah? Sudah ya? Oke, kalau sudah silakan dikumpulkan LKPD-nya. Ya, dikumpulkan LKPD-nya. Yuk, dikumpulkan LKPD-nya. Kelompok 2 LKPD-nya. Oke, kelompok 1 LKPD-nya. Oke. Kelompok 3. 4. Oke, silakan sekarang setelah kalian kumpulkan LKPD-nya ya, silakan sekarang kalian masukkan kembali handphone kalian ke tas atau ke laci kalian masing-masing. Kemudian tutup buku cetaknya. Ya, buku cetaknya, buku pegangan kalian ditutup. Keluarkan kertas 1 lembar. Kita hari ini post test sebelum pulang ya. Sebelum kita pulang, sebelum kita akhiri pelajaran kita post test terlebih dahulu untuk menilai sampai di mana tingkat kepahaman kalian terkait materi yang sudah kita pelajari hari ini. Silakan. Ya, keluarkan kertas 1 lembar. Ya, tulis nama, kemudian kelas. Ya, tulis nama, kemudian kelas, mata pelajaran ya. Identitasnya jangan lupa. Bapak beri waktu untuk mengerjakan post test ini selama 10 menit. Ada 5 soal, 1 soalnya berarti 2 menit. Selesai tidak selesai nanti dikumpulkan. Sudah ditulis identitasnya, nama kelas? Sudah? Nomor 1. Nomor 1? Ya, 2 menit. Dikerjakan masing-masing. Selesai nomor 1, nomor 2. Nomor 2. Kerjakan masing-masing.
Selesai nomor 2, nomor 3. Empat. Soal terakhir. Waktu habis? Ya, waktu habis, silakan dikumpulkan. Silakan dikumpulkan hasil post testnya. Oke, silakan dikumpulkan hasil post testnya. Sudah? Oke, demikianlah tadi pembelajaran kita pada siang hari ini. Sebelum kita tutup, ya, Farel, tolong dipimpin doa dulu bersama-sama ya dengan temannya. Teman-teman, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada siang hari ini, mari kita doa untuk teman-teman dan dengan masing-masing. Doa mulai. Baik, selesai sudah pembelajaran kita pada siang hari ini. Semoga apa yang kita pelajari itu nanti bisa bermanfaat untuk kita semua. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan ada sebuah proyek yang menarik gitu ya, terkait dengan pembuat apa nanti proyeknya. Ya, kita lihat di pertemuan selanjutnya. Yang jelas itu nanti proyek itu terkait dengan minat dan bakat kalian. Ya, seperti itu. Bapak tutup pembelajaran kita pada siang hari ini. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya.